Seorang pegulat generasi ketiga, sang kakek Bob Orton. Sang ayah, Bob Orton Jr., telah lebih dulu merajai dunia gulat profesional di zaman dulu. Karir Randy Orton yang gemilang di WWE jelas melanjutkan legasi dari keluarga Orton. Di umurnya yang 24 tahun, ia berhasil memenangkan World Heavyweight Championship. Itu sekaligus menobatkan dirinya sebagai juara dunia termuda dalam sejarah WWE. Mengawali karirnya dengan gimmick The Legend Killer, pembunuh sang legenda. Seiring berjalannya waktu, Randy Orton sendiri saat ini sudah menjadi seorang legenda hidup dunia gulat profesional. Di video kali ini, mari saya ceritakan awal karir dan debut Randy Orton di dunia gulat profesional. Selengkapnya di Debut Story di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Walau ayahnya seorang pegulat, bukan berarti Randy Keith Orton langsung fokus berlatih gulat sejak kecil. Orang tuanya justru mencoba untuk menjauhkan Randy dari dunia gulat karena mereka tahu betapa beratnya berkarir sebagai pegulat di masa itu. Setelah lulus SMA di tahun 1998, Randy lanjut mendaftar ke Angkatan Laut. Belum genap setahun ia dikeluarkan karena suatu hal. Saat ia masih SMA, ia turut aktif dalam olahraga gulat amatir. Itu jadi dasar bela diri yang ia miliki untuk pada akhirnya berlatih gulat profesional. Randy debut di tahun 2000. Ia debut di sebuah asosiasi gulat di St. Louis, Missouri. Sang ayah, Bob Orton, juga melatih di tempat itu. Pada tahun 2001, Randy bergabung ke WWF melalui divisi pengembangan Ohio Valley Wrestling (OVW). Ia melanjutkan proses latihannya di sana. Ia sempat bergulat melawan pegulat seperti Rico dan The Prototype. Randy bahkan sempat memenangkan OVW Hardcore Championship sebanyak 2 kali. Sebelum ia debut di televisi, Randy sering bergulat off-air di acara-acara WWF. Randy Orton merupakan salah satu dari 4 alumni nama besar OVW angkatan 2002 yang cukup legendaris itu. Selain dia, ada John Cena, Brock Lesnar, dan Batista. Secara resmi, kemunculan Orton sebagai bagian dari main roster adalah pada saat acara Fans of Air WrestleMania 18 tahun 2002. Ia bertanding kalah melawan Tommy Dreamer. Match debut Orton di televisi terjadi saat ia bertanding melawan Hardcore Holly pada episode SmackDown 25 April 2002. Ia masuk ke ring dengan bersemangat. Berdasarkan ucapan komentator sesuai storyline, penampilan Orton ini merupakan tryout yang diberikan oleh Vince McMahon untuknya. Sesaat setelah mulai, takedown pertama ia lakukan. Holly berhasil bangkit dengan mudah. Tempo yang cukup cepat sejak awal, facebuster ke Holly, kemudian dibalas dengan clothesline yang powerful. Orton lanjut dipukuli, kemudian lanjut manuver tendangan ke perut. Hardcore Holly lanjut mendominasi dengan slapping bertubi-tubi. Perhatian yang teralihkan membuat Orton bisa membalas dropkick dan coba dia pin. Kick out sampai ke suatu klimaks di mana Orton mendorong Holly dari atas dan Randy lanjut lompat crossbody. Pin Orton ditangkis Holly menjadi pin untuknya. Holly kemudian protes dengan hitungan wasit yang lambat. Saat Holly tidak fokus, ia sliding dan quick pin. Randy Orton menang dengan mengejutkan. Ia langsung kabur keluar. Holly kaget karena kemenangannya telah dicuri. Debut yang sempurna untuk Orton. Setelah itu, Orton lanjut feud melawan Hardcore Holly di beberapa match ke depan. Ia kemudian dipindah ke brand Raw. Ia debut match menang melawan Stevie Richards 23 September 2002. Hanya dalam beberapa minggu saja, sayangnya Orton mengalami cedera bahu. Ia harus off bergulat untuk operasi dan pemulihan selama beberapa bulan. Bukan berarti dia tidak muncul lagi di acara WWE. Saat itu WWE memberikan Orton sebuah segmen bertajuk RNN atau Randy News Network. Isi dari segmen tersebut adalah update kondisi terbaru Randy Orton. Sudah jelas saat itu WWE ingin penonton tidak melupakan Orton yang sudah debut di sana. Konsep segmen ini sering menginterupsi segmen lain. Perlahan karakter Orton berubah menjadi heel yang narsis. Walau ia rookie atau baru, nama belakang Orton seolah tiket aji mumpung yang ia miliki. Fans sudah mengenal siapa dia karena nama besar keluarganya. Itulah mengapa WWE merasa harus tetap menampilkan Orton di acara mereka. Anyway, setelah berbulan-bulan, akhirnya ia pulih untuk kembali bergulat. Ia langsung bergabung jadi salah satu anggota Evolution, faction utama di brand Monday Night Raw kala itu. Cerita full tentang Evolution sejak awal hingga bubar bisa disaksikan di channel ini.
Di awal-awal ia bergabung di Evolution, karakter Randy Orton mulai berkembang menjadi lebih kuat. Ia mulai menyebut dirinya sebagai The Legend Killer, seorang pegulat muda yang sedang naik daun yang merasa paling bertalenta dan mengklaim sebagai masa depan dunia gulat. Di masa ini, dia sering feud dengan pegulat lebih tua dan dihormati. Sebut saja nama-nama seperti Shawn Michaels, Rob Van Dam, dan Mick Foley. Ia bahkan sempat memenangkan Intercontinental Champion di tengah proses. Di masa 2004, ia mulai menyasar World Heavyweight Championship setelah kehilangan Intercontinental title-nya. Ia berhasil menjadi #1 contender di 20-man Battle Royale. Ia berhak melawan Chris Benoit di SummerSlam. Randy Orton kemudian berhasil jadi juara dunia termuda di WWE di usianya 24 tahun. Di episode Raw berikutnya, Evolution membuat selebrasi perayaan kemenangan Orton sebagai World Champion. Tapi ternyata itu hanya pura-pura saja. Triple H, Batista, dan Ric Flair tidak suka dengan pencapaian Orton. Alhasil saat Orton digendong Batista di atas bahu, Triple H sempat memuji, tapi ternyata Orton dijatuhkan begitu saja dan dihajar. Setelah itu, Orton turn face dan resmi keluar dari Evolution. Triple H berhasil merebut title-nya di pay-per-view Unforgiven dengan bantuan Ric Flair dan Batista. Feud dengan Triple H berlanjut hingga Royal Rumble 2005. Ia bahkan sempat menjadi general manager dan memanfaatkan kekuasaannya untuk merecoki Triple H dan Evolution. Kemudian selama bulan Maret 2005, Orton fokus untuk melawan Undertaker di WrestleMania. Ia mengklaim bahwa dirinya tidak takut dan akan mengalahkan rekor Undertaker. Selama feud ini, Orton kembali memerankan karakter heel. Walau ia bilang berani dengan Taker, di awal feud ia selalu kabur dan ngumpet jika Taker datang. Menjelang WrestleMania, ia semakin berani dan menghajar Taker. Orton tidak berhasil menang. Sayangnya, setelah match di WrestleMania 21 tersebut, cedera bahu Orton kembali kambuh. Ia harus off bergulat selama beberapa waktu sambil lanjut muncul di Monday Night Raw. Setelah pulih, Orton pindah ke brand SmackDown. Ia sempat melanjutkan feud-nya melawan Undertaker dan berhasil ia menangkan di SummerSlam karena bantuan dari Bob Orton Jr., ayahnya. Rivalry ini berlanjut ke No Mercy dan berakhir di Armageddon pay-per-view dalam match Hell in a Cell. Ini salah satu feud besar untuk karir Orton saat itu. Walau ia kalah di match pamungkas, ia berhasil membuat banyak fans mulai tertarik dengan apa yang ia lakukan. Tahun 2006 adalah level baru untuk karir Randy Orton. Ia mulai feud dengan Rey Mysterio untuk mendapatkan World Heavyweight title berikutnya, tapi gagal. Ia lanjut menghadapi Hulk Hogan di SummerSlam dengan tajuk Legend versus Legend Killer. Hogan berhasil menang. Setelah itu, ia mulai menjalin persahabatan dengan Edge. Saat itu Edge butuh partner untuk menghadapi DX yang baru reuni. Pastinya Orton setuju karena ia juga ingin balas dendam ke Triple H. Mereka membentuk tag team bernama Rated RKO. Setelah berhasil mengalahkan DX, mereka lanjut mendominasi divisi tag team saat itu dan memenangkan tag team champion. Sisa tahun 2006, mereka habiskan berkutat dengan Shawn Michaels dan John Cena hingga pertengahan tahun 2007. Rated RKO bubar secara efektif setelah Edge pindah ke brand SmackDown. Orton lanjut dengan persona Legend Killer. Ia lanjut menghadapi pegulat tua seperti Ric Flair, Dusty Rhodes, dan Sersan Slaughter. Karena di masa ini Orton sering merayap seperti ular di atas ring, komentator mulai menyebutnya sebagai The Viper. Setelah itu, di bulan Juli, Randy Orton memulai feud-nya melawan John Cena. Cerita tentang rivalry legendaris ini bisa disaksikan di channel ini. Semasa karirnya di WWE, Orton seringkali dipertemukan untuk storyline besar melawan John Cena. Saking seringnya, banyak fans yang merasa jenuh. Walau begitu, keduanya selalu tampil maksimal di setiap match. Grup faction pimpinan Orton, The Legacy, mulai dibentuk di tahun 2008. Saat itu Orton baru saja return dari cedera karena kecelakaan motor. Ia mulai mengkritisi performa tag team Cody Rhodes dan Ted DiBiase Jr. Perlahan, mereka mulai mendapatkan respect dari Orton. Mereka selalu bersama Orton sampai akhirnya grup ini berakhir di Triple Threat Match WrestleMania 26 tahun 2010. Setelah itu, Randy Orton sering dilibatkan dalam feud-feud utama WWE. Ia bahkan sempat memenangkan WWE Champion dan WWE World Heavyweight Champion. Sampai akhirnya, Orton menjadi bagian dari The Authority setelah cash in Money in the Bank briefcase ke Daniel Bryan yang baru saja dipedigree oleh Triple H di pay-per-view yang sama. Ini menjadi titik awal storyline besar WrestleMania 30 tahun 2014. Untuk cerita ini bisa disaksikan di channel ini juga ya.
Setelah WrestleMania 30, Orton sempat reuni Evolution bersama Batista dan Triple H. Ia lanjut program dengan Seth Rollins dan beberapa bulat lainnya, sampai di pertengahan tahun 2016, saat ia mulai rivalry panjang melawan Bray Wyatt dan Wyatt Family. Dalam prosesnya, ia sempat memihak dan bergabung dengan Wyatt Family, tapi itu hanyalah kamuflase Orton agar bisa menghancurkan Wyatt dari dalam. Setelah menang US Champion mengalahkan Bobby Roode di tahun 2018, ia resmi jadi Grand Slam Champion. Persona Legend Killer kembali ia highlight di tahun 2018 hingga tahun 2021. Dominasi Orton sebagai WWE Champion di masa pandemi cukup menyita perhatian. Feud-nya melawan The Fiend juga jadi bagian besar di masa-masa sulit WWE. Sebuah grup tag team yang awalnya tidak ia harapkan, RK Bro menjelma menjadi favorit para fans di era saat ini. Nama besar Orton yang ia bawa sejak awal masa karirnya di WWE seolah menjadi tiket jalur cepat untuk menuju puncak popularitas. Tetapi tetap saja kemampuan Orton dalam memerankan karakter dan melakukan aksi bergulat di atas ring juga jadi faktor besar menuju ke posisinya saat ini, The Legend of the Legend Killer.